Adik-adik, kita sekarang mau mulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya bersemangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Buat adik-adik semuanya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Iya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-temanku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah, sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau nyanyi lagu Tanganku Hendak Ku Pakai. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik ya. Tanganku hendak ku pakai, melayani Tuhanku. Kaki juga ku gunakan, ikut Yesus Tuhanku.
Adik-adik, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang William Carey. William Carey menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia bekerja untuk melayani Tuhan. Waktu masih muda, William Carey sakit-sakitan sehingga tidak dapat bekerja keras. Maka ayah William Carey menyuruh dia untuk belajar menjadi pembuat sepatu. Sambil belajar membuat sepatu, William Carey bekerja di toko sepatu Tuan Nichols. Tuan Nichols adalah orang yang tidak ramah dan kasar sekali kepada karyawan-karyawannya. Suatu ketika dia menyuruh William Carey untuk berbelanja ke toko. Sampai di toko, William Carey juga ingin membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Tetapi ternyata uangnya kurang. Jadi dia meminjam sedikit dari uang Tuan Nichols untuk membeli keperluannya. Tapi kemudian William menjadi ketakutan. Waduh, bagaimana cara aku menggantinya? Kebetulan William mempunyai uang mainan seharga 25 sen. Maka kemudian dia menambahkan uang mainan itu ke dalam kembalian Tuan Nichols. Dia berharap Tuan Nichols tidak mengetahuinya. Tapi adik-adik, ternyata Tuan Nichols menemukan uang mainan itu dan marah sekali kepada William. William merasa malu dan bersalah. Dia tahu dia telah berbuat dosa. William mempunyai seorang teman yang sedang belajar membuat sepatu juga bernama John. William mengakui perbuatannya kepada John. Saya sudah mencuri uang Nichols. Dan saya juga berbohong kepadanya, mengatakan uang mainan itu adalah kembalian yang saya terima dari toko. Saya ini orang yang tidak berguna, John. Saya telah melakukan hal-hal yang memalukan. Saya tidak pantas diampuni. Tetapi John adalah seorang guru sekolah minggu yang rajin mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan bekerja buat Tuhan. John menceritakan kepada William bahwa ada seseorang yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Dia adalah juru selamat Tuhan Yesus. Maka hari itu mereka berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Dan William menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Maka William Carey tumbuh menjadi seorang pembuat sepatu. Pada akhirnya dia juga memiliki toko sepatu sendiri. Di sela-sela kesibukannya membuat dan menjual sepatu, William Carey tidak pernah melupakan Tuhan Yesus juru selamatnya. Dia rajin sekali membaca firman Tuhan. Suatu hari
datang seseorang ke toko William Carey untuk membeli sepatu. Dia adalah seorang penginjil yang pergi ke berbagai dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Dia bercerita kepada William tentang negara-negara yang pernah dikunjunginya untuk memberitakan Injil Tuhan. Dia juga meninggalkan buku-buku mengenai negara-negara yang pernah dikunjunginya itu. William Carey juga mengajar sekolah minggu. Ketika mengajar sekolah minggu, dia juga mengajarkan tentang negara-negara lain kepada murid-muridnya, bahwa Yesus mencintai semua anak di dunia, berbagai macam warna kulit, berbagai macam agama. Hatinya terus memikirkan negara-negara lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana ya mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dan mendapatkan pengampunan dosa seperti yang dia alami. Terus-menerus dia berpikir tentang orang-orang di negara-negara lain yang belum menerima Injil Yesus. William Carey kemudian berkata kepada penatua-penatua gereja dan pendeta, "Mari kita kirim utusan ke negara-negara lain yang belum pernah mendengar Injil Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus mengutus kita seperti dalam amanat agung di Matius 28? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Penatua gereja dan pendeta menjadi marah. "Wah, William, kamu merasa kamu hebat sekali. Duduklah di sini. Kamu merasa lebih pintar dari Tuhan. Jika Tuhan ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang di negara-negara itu, maka Dia akan bekerja sendiri dengan kekuatannya. Bukan engkau yang akan menentukan siapa yang menerima Injil." Sayang sekali adik-adik, permintaan William Carey ditolak oleh para penatua dan pendeta. Tetapi William sudah menetapkan hatinya untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, pergi memberitakan Injil ke negara lain. Dia menetapkan hatinya untuk pergi ke India, mengabarkan Injil Yesus kepada orang-orang di sana. Maka dengan biaya sendiri, dia berangkat pergi ke India. Pada saat itu adik-adik, belum ada pesawat terbang. Kapal laut pun belum bermesin, hanya ada kapal layar. Perjalanan memakan waktu berbulan-bulan dari Amerika ke India. Namun William Carey walaupun sakit-sakitan pergi menjalani perintah Tuhan Yesus. Sampailah William di India untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada penduduk di India. Sampai di sana, dia mendapati bahwa tidak ada Alkitab yang ditulis dalam bahasa India, sehingga sulit sekali menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di sana. Maka kemudian William menetapkan hatinya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa India. Dengan pertolongan ahli-ahli bahasa, akhirnya William dapat menerjemahkan Injil ke dalam bahasa India. Tidak berhenti sampai di situ adik-adik. William kemudian juga menerjemahkan Injil ke dalam berbagai bahasa. Dia sudah menerjemahkan Injil ke dalam 40 bahasa, sehingga Injil dengan mudah, firman Tuhan dengan mudah dapat diterima oleh orang-orang di negara lain. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Maukah kita seperti William Carey menggunakan apa yang kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil kepada orang-orang? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, senyum dan penuh sukacita ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah. Kita nyanyi sama-sama penuh senyum dan bersukacita ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita nyanyi satu kali lagi adik-adik ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Iya adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya di atas. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku kumpul jadi satu, ku lipat dan berdoa. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat.
Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik semuanya, wow, adik-adik luar biasa, semuanya hebat, semuanya bersukacita di dalam Tuhan Yesus hari ini. Yeay, kita ketemu lagi minggu depan. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama, kita mau bersukacita, kita mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Wah, gak sabar minggu depan ya adik-adik. Buat adik-adik semuanya, tetap ingat selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan jangan keluar rumah ya adik-adik. Buat semuanya, salam sehat, salam berbahagia, salam bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.